aja. Tunggu kesabaran aku habis baru aku buka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. Nah guys. Sabar aja. Tunggu kesabaran aku habis baru aku buka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. Nah guys. Makin nekat saat live bareng pacar baru, Sarwendah terang-terangan ancam bakal bongkar aib Ruben Onsu. Ketegangan antara Sarwendah dan mantan suaminya, Ruben Onsu, tampaknya kian memanas. Mantan personel Cherry Belle tersebut kini dinilai semakin berani setelah secara terbuka melontarkan ancaman akan membongkar aib Ruben Onsu jika dirinya merasa terus tersudut. Pernyataan menantang tersebut disampaikan langsung oleh Sarwendah saat melakukan siaran langsung, live di media sosial. Tidak sendiri, aksi nekat itu ia lakukan sembari didampingi oleh kekasih barunya, Gio. Dalam sesi live tersebut, Sarwendah menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam dan siap membuka rahasia masa lalu sang mantan suami apabila situasi sudah dianggap terpaksa dan dirinya merasa terus dipaksa oleh keadaan atau pihak tertentu. Kemunculan Gio di sampingnya pun seolah mempertegas dukungan sang kekasih atas langkah berani yang diambil Sarwendah. Sikap konfrontatif yang ditunjukkan Sarwendah ini langsung memicu reaksi keras dari publik. Banyak warganet yang menilai tindakan tersebut sudah kelewat batas dan tidak mencerminkan attitude yang baik. Terlebih Ruben Onsu diketahui masih memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah bernilai fantastis. Aksi saling sindir yang kini menjurus pada ancaman pembongkaran aib ini diprediksi akan membuat hubungan kedua belah pihak semakin merenggang di tengah perhatian publik yang terus menyoroti drama perceraian mereka. Bukannya menyampaikan permohonan maaf terkait sindiran tidak langsung yang sempat dialamatkan kepada mantan suaminya, Ruben Onsu, Sarwendah justru memicu kontroversi baru setelah tampil di publik bersama kekasih barunya, Gio. Dalam kemunculan terbarunya tersebut, Sarwendah dan Gio dikabarkan berencana untuk membongkar sebuah rahasia. Aksi ini sontak memicu reaksi negatif dari warganet. Banyak netizen yang mengaku geram dan menyayangkan sikap mantan personel Cherry Belle tersebut. Perubahan sikap ini bahkan membuat sebagian besar publik yang dulunya bersimpati pada Sarwendah kini berbalik arah. Netizen menilai ada penurunan attitude dan perangai yang kurang baik dari sang artis sejak berpisah dari Ruben. Muncul spekulasi di kalangan warganet bahwa perubahan perilaku Sarwendah dipengaruhi oleh lingkungan barunya. Selain itu, ia juga dituding terlalu terbawa perasaan atau bucin dengan Gio, sehingga terkesan abai dalam menjaga perasaan mantan suaminya. Padahal, Ruben Onsu diketahui masih bertanggung jawab penuh sebagai ayah dari anak-anak mereka. Presenter kondang tersebut dikabarkan tetap menggelontorkan nafkah fantastis yang mencapai lebih dari 200 juta rupiah per bulan. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari hingga menggaji para pegawai di kediaman mereka. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Sarwendah maupun Ruben Onsu terkait ramainya kritik warganet di media sosial tersebut. Hanya kasih nafkah. Tunggu. Ini kan tentang nafkah, tentang ini. Karena ada yang trigger gue tidak memberikan nafkah. Oh iya, benar. Lokat itu. Iya. Oh benar, gue nggak bilang enggak. Ya. Iya benar. Tapi kenapa? Ya. Ada alasannya. Ada alasannya. Tapi ini kan juga keluar di masyarakat ya. Pengeluaran untuk anak 200 juta itu cukup membuat orang kaget. Ya. Apa iya? Anak lu butuh 200 juta setiap bulan. Gini, itu sudah diceritakan sebenarnya kemarin ini kan? Ya kan? Itu sudah Maaf, gua diceritakan. nanya ya. Iya nggak apa-apa. Ya. Itu sudah diceritakan kemarin ini dan itu sudah diceritakan secara detail. Ya. Nah, terus katanya dirinci, di reimburse. Ya memang benar. Ya, di reimburse memang benar. Tapi gue berhak untuk nanya, ini apa? Terus ada ini, rinciannya segini. Mana rinciannya? Dengan tujuan kan sekarang ini kita sudah sendiri-sendiri. Sehingga kalau nanti suatu saat nanti anak gue bertanya, ayah nggak pernah gini, ayah nggak pernah gini. Loh, enggak kok, ayah ada ini. Ada buktinya ya. Iya, ayah ada ini. Jadi maksud saya itu bekerja sama dari sisi yang situnya. Gitu loh, Kak. Jadi oh iya, oke buat keperluan anak, oke. Mana rinciannya? Gitu. Maksudnya begitu. Setega itu berbicara di depan melontarkan kalimat di depan publik yang ditonton ribuan orang, seakan-akan kayak lupa gitu. Kebaikan Ruben itu kayak dianggap sebatas angin lewat gitu loh. Perjuangan Ruben selama ini di rumah tangga, menafkahin, menyenangin, membahagiakan, itu kayak nggak terlihat gitu. Ruben nggak minta Ruben tuh nggak butuh untuk disanjung-sanjung. Ruben tuh nggak minta untuk dihargain apa pemberian dia, tapi setidaknya hormatilah dia sebagai yang pernah jadi suaminya gitu.
Itu aja. Yang pernah tinggal bareng, yang pernah hidup bersama gitu. Itu aja. Mungkin buat si perempuannya itu aja bunda ingin. Berhentilah untuk selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin spontan atau nggak spontan gitu. Walaupun bagaimana dia bekas suamimu, dia pernah memberikan kasih sayang padamu. Jangan karena udah nggak punya rasa atau punya yang nggak tahu entah gimana, tapi jangan merendahkan gitu, jangan meremehkan gitu. Ruben, kalau bunda lihat dari jalan ceritanya kan Ruben itu cuma butuh ketemu anak. Jangan ngasih kentang dulu, kenapa sih? Anak babi. Ya, kau kusumpahin nanti kau ya. Jangan sampai aku bersumpah ngasih kentang ini, ya. Ya. Ruben itu cuma butuh anak gitu. Dia butuh kasih sayang. Dia butuh kasih sayang dari anaknya. Itu aja kalau dilihat dari cerita ini kan seperti itu sebenarnya. Ya kan? Tapi seperti tidak ada jawaban gitu. Ya kalau bunda cuma mau ngasih saran sebagai ibu, setidaknya berikanlah kesempatan gitu. Maksudnya dia kan ayah dari anak-anak itu gitu. Itu kan ayahnya gitu. Maksudnya didiklah anak itu untuk tetap menghargai ayahnya, ayah kandungnya gitu. Itu aja yang Ruben minta. Nggak ada yang lain. Dia mungkin nggak peduli mau sama siapa, yang dia peduli itu anaknya. Kalaupun mungkin tolong digaris bawahi kalimat mungkin bunda, mungkin rasa ketakutan Ruben ini untuk membangun rumah itu yang akan jadi hak siapa itu yang ditakutkan. Karena bagaimanapun namanya seorang ayah atau seorang ibu pasti nggak tega anaknya telantar. Makanya Ruben berusaha untuk melakukan hak itu. Walaupun dia kerja banting tulang siang dan malam, capek loh jadi Ruben itu. Kalau bunda bilang capek loh, capek itu, capek banget, nggak sanggup aku. Untung nggak bunda perempuan, ya. Aku masih bersyukur aku perempuan. Nggak sanggup aku jadi Ruben itu, nggak sanggup bunda. Ya, mending bunda tuh bersyukur, ya, bersyukur aku jadi perempuan. Mau perempuan apapun terserah, tapi aku bersyukur. Ya, aku bersyukur aku. Tapi kalau jadi Ruben itu kayaknya aku nggak kuat aku. Kutinggalkan kalau aku jadi Ruben, kutinggalkan aja udah, masa bodoh ah. Terbang ke Amerika, pergi mampus dari situ. Nggak sanggup aku. Bunda bersyukur perempuan. Ya, bersyukur aku. Tapi kalau ditanya ke bunda jika aku jadi istrinya Ruben, aku lebih bersyukur. Anak-anakku nggak telantar, bapaknya masih mau tanggung jawab. Bapaknya kentang, anak haram, ya. Kalau aku jadi si perempuan itu, bunda nggak tahu ini apa perempuan ini memang seperti itu, apa dipanas-panasin gitu loh. Karena yang bunda udahlah apa kentang, anak babi, nanti kusumpahkan ya kau ya, kusumpahkan kau jadi ini ya, kentongan kantip ya, kusumpahkan kau jadi kentongan kantip, mau kusumpahkan kau jadi kentongan kantip untuk penjaga malam. Sibuk ngasih kentang, tolong bikin spam dong, tolong spam yang komen kentang itu, aku nggak butuh dikasih gift, dosa ini aku nggak butuh. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.